memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari saya Andika Yusuf dari absen 4. Saya Dina Oktaviani, absen 8. Saya Farani Rahmanitias, absen 12. Saya Nisa Garawani, absen 26. Dan saya Akbar Muhammad Isam, absen 2. Dan di sini kami berlima ingin mempresentasikan tentang teori asal usul kehidupan alam semesta. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian dari teori tersebut. Bisa ada abiogenesis, dilanjut dengan biogenesis, terus ada teori Big Bang juga, terus ada teori evolusi modern, kimia dan biologi. Oke, selanjutnya kita akan mengenal pengertian teori asal usul kehidupannya sendiri. Oke, teori asal-usul kehidupan merupakan teori yang mempelajari perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta dengan melihat sejarah perjalanan kehidupan yang dipengaruhi oleh seleksi alam dan infogenetik. Selanjutnya adalah prinsip evolusi. Yang pertama itu seleksi alam adalah sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dan suatu populasi, dan sebaliknya sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Nah, lalu selanjutnya adalah hanyutan genetik atau materi genetik yang berupa sifat bentuk tubuh yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, teori yang biogenesis itu terbagi menjadi 3, lalu evolusi modern terbagi menjadi 2, yaitu teori evolusi kimia dan evolusi biologi. Oke, pertama-tama sebelum membahas itu, jadi teori itu dibagi menjadi 3, teori abiogenesis, biogenesis, dan teori modern. Tetapi kami akan menambahkan teori asal mula alam semesta dulu dari teori Big Bang. Oke, selanjutnya kita akan mengenal abiogenesis itu apa. Selanjutnya, Teori abiogenesis adalah teori yang menjelaskan tentang makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, pendapat ini tuh muncul berdasarkan pemikiran seorang filsuf Yunani yaitu bernama Aristoteles. Saat itu dia melihat cacing maupun katak yang muncul dari lumpur dan tanah. Lalu menurut dia tikus itu berasal dari kain kotor karena sering berada di kain kotor. Belatung berasal dari daging yang membusuk. Aristoteles adalah seorang filsuf asal Yunani pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, eksperimennya adalah waktu itu Aristoteles itu memasukkan sebuah daging di dalam botol, lalu daging itu dibiarkan beberapa hari tanpa ditutup, dan setelah beberapa hari kemudian dia itu melihat daging itu ternyata dagingnya sudah busuk dan sudah ada belatung atau larva dari lalat. Lalu selanjutnya adalah John Nadal. John Nadal adalah salah satu pendukung teori asal-usul kehidupan abiogenesis. Lalu eksperimen yang dia lakukan adalah dengan memanaskan air kaldu dengan bertujuan untuk membunuh mikroba. Lalu didiamkan, baru ditutup. Setelah itu dia amati, dan ternyata beberapa hari kemudian air tersebut itu mengeruh, dan diteliti ternyata air tersebut muncul mikroba. Selanjutnya adalah Anthony van Leeuwenhoek, adalah salah satu tokoh yang mendukung teori asal-usul kehidupan abiogenesis. Jadi eksperimen Anthony ini adalah meneliti tentang air rendaman jerami. Nah, habis itu air rendaman jerami
jerami itu muncul bakteri, tetapi bakteri tersebut ada yang menyangkal bahwa bakteri tersebut itu dari rendaman air jerami karena air jerami tersebut membusuk. Oke, selanjutnya ada teori biogenesis oleh teman saya. Masuk ke pengertian teori biogenesis. Teori biogenesis ini adalah kebalikan dari teori abiogenesis, di mana teori biogenesis itu merupakan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa kehidupan makhluk hidup sekarang berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya, atau makhluk hidup itu tercipta bukan dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup sebelumnya melalui reproduksi. Di sini ada ilmuwan yaitu Francis Crick, kelahirannya 18 Februari 1926 di Italia. Dia adalah merupakan seorang dokter ahli bedah dan ilmuwan yang terkenal dengan eksperimennya yang mengatakan menentang teori generasi spontan. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen dengan menaruhkan daging di 3 toples. Yang pertama terbuka, yang kedua ditutup dengan kasa, dan yang terakhir ditutup dengan rapat. Bisa dilihat bahwasannya yang terbuka itu dagingnya itu membusuk dan menimbulkan bau busuk serta datanglah lalat dan bertelur di atas daging tersebut. Kemudian yang kedua itu yang ditutup dengan kasa itu lalatnya bisa mencium bau busuk, namun lalatnya tidak bisa bertelur di atas daging tersebut karena lalatnya terhalang oleh kain kasa. Jadi bertelurnya itu di atas kain kasa, dan yang wadah tertutup itu lalatnya tidak bisa sama sekali mencium bau dan tidak bisa bertelur. Maka Francis Crick itu mengatakan bahwa belatung itu dari lalat yang bertelur, bukan dari daging yang membusuk. Tapi teori ini ditolak karena tidak berlaku untuk mikroorganisme. Yang kedua adalah Lazzaro Spallanzani, adalah seorang imam ahli fisiologi dan ilmuwan asal Italia yang kelahirannya Sri Pancar. Dia melakukan sebuah eksperimen di tahun 1765 untuk menentang teori Mendel. Nah, jadi Lazzaro ini melakukan eksperimen dengan memanaskan air kaldu, kemudian air kaldu itu didinginkan dengan wadah terbuka. Setelah beberapa hari didiamkan, di situ berubah jadi airnya jadi keruh dan terdapat organisme. Kemudian di sini juga dipanaskan, kemudian ditutup dan didinginkan. Kemudian setelah beberapa hari ternyata yang ditutup ini tidak terdapat organisme. Jadi Lazzaro Spallanzani ini menyatakan bahwa busuknya itu dari mikroorganisme yang datang dari luar. Tapi teori ini juga ditolak karena pertumbuhan mikroba membutuhkan udara. Kemudian ada Louis Pasteur. Louis Pasteur adalah sebuah ilmuwan kelahiran Prancis. Sebagai ilmuwan, ia berhasil menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu, namanya dengan proses pemanasan yang biasa disebut pasteurisasi. Louis Pasteur ini melakukan sebuah eksperimen dengan sama yang kayak tadi, yaitu kaldu yang dipanaskan menggunakan satu labu, tapi ia memasangkan pipa yang berbentuk leher angsa. Kemudian dibiarkan beberapa waktu. Nah, di sini kan tidak ada mikroorganisme. Kenapa? Karena mikroorganisme itu tersumbat di pipa. Kemudian setelah itu kan dia mencoba lagi untuk labunya dimiringkan hingga kaldu itu mengenai leher angsa. Namun setelah itu dilihat bahwa terdapat mikroorganisme. Jadi Louis Pasteur itu mengatakan bahwa mikroorganisme itu datang dari luar, bukan tercipta secara spontan dari air kaldu. Intinya dari teori biogenesis dan abiogenesis itu perbedaannya itu teori biogenesis itu berasal dari benda mati. Nah, kalau abiogenesis itu berasal dari benda hidup yang datang menghidap ke benda mati. Ya. Oke, lanjut ke teori Big Bang. Oke, apa sih teori Big Bang itu sendiri? Nah, teori Big Bang itu berasal dari George yang menyatakan bahwa asal mula teori Big Bang itu
sebuah atom kecil. Nah, atom kecil itu memanas, semakin memanas maka atom tersebut meledak sedemikian rupa. Nah, yang menyebabkan meledaknya itu apa? Karena berupa suhu yang di atom. Nah, atom itu di dalamnya itu panas, jadi kayak meledak. Nah, habis meledak itu menghasilkan hidrogen. Nah, hidrogen itu kayak mengandung proton, neutron dan sebagainya yang akan membentuk sebuah bintang-bintang itu sendiri. Nah, terusnya lalu lanjut membentuk bintang-bintang, terus yang membentuk nebula, membentuk dari membentuk nebula itu, nebula kan berupa asap juga sama, asap juga itu membentuk sebuah bintang-bintang juga. Nah, maka dari itu teori Big Bang itu dari semulanya ledakan. Nah, ada satu teori dari teori Big Bang ini yang menyangkal gitu. Lanjut. Nah, yang menyangkal itu yaitu adalah teori keadaan tetap oleh ahli yaitu Sir Fred Hoyle yang menyatakan bahwa alam semesta ini semuanya itu gak bergerak gitu dalam keadaan diam. Nah, dalam keadaan diam berarti mengakibatkan alam semesta ini tidak kiamat. Nah, dari tidak kiamat ini alam semesta itu tiba-tiba muncul aja gitu, muncul, udah itu akan. Tetapi semua para ahli itu menolak dengan teori keadaan tetap. Para ahli tetap menyangkal bahwa teori Big Bang lah yang benar karena didukungnya oleh radiasi kosmik. Karena radiasi kosmik itu yang menggambarkan radiasi kosmik itu kurang lebih seperti ini. Nah, radiasi itu ada titik, terus ya di sini ada warna itu oleh ilmuwan Hebel yang menyatakan bahwa ini ada radiasi kosmik yang menyebabkan dari ledakan nebula itu, ledakan Big Bang itu yang menghasilkan sebuah nebula. Nah, nebula itu yang itu ada isinya dari radiasi kosmik. Dan selanjutnya ada teori pendukung Big Bang itu sendiri yaitu oleh lanjut. Nah, namun faktanya kita melihat dari gaya gravitasi. Dari gaya gravitasi tersebut kan teori Big Bang kan meledak semakin menjauh. Nah, bahwa ilmuwan itu menyatakan bahwa dari ilmuwan Hebel ini dilihat dari mikroskopnya itu bahwa teleskopnya itu bintang-bintang itu saling menjauh gitu loh, saling menjauh. Nah, itu disebabkan oleh gaya gravitasi dari gaya gravitasi bumi yang mengakibatkan saling mengembang antara bintang-bintang itu sendiri. Nah, maka dari itu bisa terjadinya sebuah kiamat yaitu mengembang akan ada waktunya itu menyusut kembali setiap planet-planetnya, sama seperti bola kita dilempar akan balik lagi ke bawah. Nah, itu dari teori Big Bang itu sendiri. Nah, terus pada tahun 1929 penemuan yang dilakukan Hubble terjadi ketika ia sedang melihat ujung spektrum cahaya. Nah, sama aja kayak melihat bintang-bintang berwarna merah, itu yaitu sinar radiasi kosmik itu sendiri. Nah, terusnya ada perumpamaan yang paling jelas yaitu pada balon. Balon itu kita isi air berwarna. Nah, berwarna terusnya kita kecusnya itu tusuk itu adalah sebuah panas dan balon itu akan meledak. Nah, maka cairan tersebut akan terkena seluruh muka kertasnya. Maka dari itu setiap partikel-partikelnya itu saling menjauh gitu. Itu dari perumpamaan teori Big Bang. Nah, ada faktor lain yang mendukung yaitu dari agama Islam sendiri, yaitu ada salah satu surat yang menyatakan yang menyatakan bahwa dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu bersatu, yang menyatakan bahwa Allah itu semuanya bersatu, semuanya menjadi sebuah atom purba di ilmuannya. Maka dari itu Allah pisahkanlah. Nah, pisahkanlah itu dalam artian teori Big Bang itu sendiri meledak dan menjadilah sebuah planet-planet. Nah, itu yang dinamakan teori Big Bang. Sebenarnya itu teori Big Bang ini
ada beberapa yang tidak setuju karena ada perbedaan pendapat, dan itu kembali ke diri sendiri dan keimanan sendiri apakah teori Big Bang ini benar ataupun tidak. Nah, maka dari itu dari teori Big Bang ini muncullah berbagai evolusi yang ada di alam sekitar, yaitu berasal dari proton, neutron yang akan berbentuk mikroba, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh evolusi modern yaitu kimia. Baik, selanjutnya ada evolusi modern. Nah, evolusi modern kimia ini menyatakan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer itu sedikit demi sedikit mengalami perubahan sehingga membentuk senyawa organik. Nah, terus ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia. Yang pertama yaitu adalah Alexander Ivanovich Oparin. Beliau adalah ilmuwan pertama yang mengemukakan teori evolusi kimia. Nah, beliau berkata bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya, yaitu dimulai dari gas di atmosfer kayak CH4, H2, H2O, NH3. Kemudian gas-gas ini mengalami serangkaian perubahan sehingga membentuk molekul organik sederhana. Nah, karena adanya energi panas dari berbagai energi, kemudian terbentuklah primordial soup atau campuran-campuran yang terdapat di dalam lautan. Nah, kemudian primordial soup ini melakukan sintesis sehingga menghasilkan monomer. Kemudian monomer tersebut bergabung sehingga membentuk protobion dan proteinoid. Nah, protobion dan proteinoid ini menyusun mikrosfer. Selanjutnya ilmuwan yang kedua yang mendukung teori evolusi kimia ini adalah Harold Urey. Nah, beliau mengatakan bahwa gas di atmosfer kayak yang tadi sudah saya bilang akan bereaksi dengan sinar kosmik dan listrik halilintar sehingga dapat menghasilkan asam amino. Selanjutnya ada ilmuwan yang ketiga yaitu adalah Stanley Miller. Nah, Miller ini adalah murid dari Harold Urey tadi. Nah, dia ingin membuktikan teori yang dikemukakan oleh gurunya itu apakah benar atau tidak dengan cara melakukan percobaan menggunakan pesawat uratmosfera. Selanjutnya, nah percobaan yang dia lakukan yaitu adalah dia memanaskan air hingga mendidih sehingga menimbulkan uap. Nah, uap tersebut akan naik ke sini dan masuk ke tabung sini. Nah, di tabung ini terdapat gas-gas seperti H2O, CH4, NH3, H2 dan CO. Nah, kemudian pada tabung ini akan dialiri listrik juga sehingga akan menghasilkan reaksi kimia. Nah, hasil reaksi kimia ini akan turun ke sini yang dimana di sini terdapat air dingin, dan hasil reaksi kimia tersebut dengan air dingin menyebabkan terjadinya kondensasi. Nah, kondensasi ini bertujuan untuk mengubah uap air menjadi tetesan air kembali. Nah, kemudian tetesan air tersebut akan turun ke sini dan dan terciptalah sampel untuk selanjutnya diamati lagi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini proses yang boleh dilihat dulu aja videonya.
kayak di sini kan basa nukleotida. Nah, seiring dengan perkembangan waktu alam semesta, maka terciptalah asam amino berubah menjadi basa nukleotida. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan nih, kalau misalkan ada pertanyaan RNA dulu atau DNA dulu nih. Nah, jawabannya adalah RNA dulu karena RNA itu memiliki gula ribosa yang sangat sederhana dan hanya memiliki satu ikatan rangkaian jas. Terus RNA juga digunakan sebagai replikasi DNA untuk membawa pesan utama dan alat untuk transkripsi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke evolusi modern secara biologi. Nah, evolusi modern secara biologi ini merupakan sudut pandang kita melihat perkembangan dari makhluk hidup itu sendiri yang dimulai dari makhluk hidup yang sangat sederhana sampai makhluk hidup yang sangat kompleks, yaitu manusia. Perjalanan sejarah itu dimulai dari para ilmuwan 4,5 miliar tahun yang lalu meneliti adanya organisme berjenis bakteri yaitu Luca. Luca ini merupakan kependekan dari Last Universal Common Ancestor, dan Luca ini dipercaya sebagai nenek moyang dari semua jenis organisme yang ada di planet ini. Nah, para ilmuwan memang tidak mengetahui bentuk secara pasti dari Luca tersebut, tetapi para ilmuwan mendeteksi Luca itu dari informasi genetik, karena mereka percaya bahwasanya kita semua makhluk hidup yang ada di planet itu memiliki hubungan kekerabatan. Mengapa demikian? Karena kita itu terrepresentasikan hanya 4 huruf bahasa nukleotida, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Maka dari itu mereka meneliti tentang informasi genetik yang dimiliki Luca, sehingga ditemukanlah bakteri pertama atau organisme pertama yang ada di planet, yaitu Luca. Dan Luca juga dipercaya bahwasanya dia itu merupakan benih dari pohon yang tumbuh pada zaman tersebut. Lalu selanjutnya pada 600 juta tahun yang lalu kehidupan itu dimulai dari lautan. Maka dari itu apa yang Ibu Ratna paparkan bahwasanya nenek moyang kita itu berasal dari air itu benar adanya. Karena kehidupan awal itu mulai dari lautan. Nah, di sini itu terdapat hewan-hewan mengerikan, hewan monster yang ukurannya itu rentangnya dari sekecil korek api hingga sebesar hiu. Dan bentuknya juga beraneka ragam dan unik. Contohnya seperti bentuk daun, bentuk semut, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya 540 juta tahun yang lalu itu terdapat letusan Kambrium. Letusan Kambrium ini merupakan letusan yang terjadi di laut yang menyebabkan beragamnya spesies yang ada di laut tersebut. Nah, hewan-hewan dari letusan Kambrium ini menyebabkan hewan-hewan itu pada saat itu sudah memiliki kepala, memiliki ekor yang berfungsi untuk sebagai alat gerak untuk mereka bertahan hidup. Nah, di letusan Kambrium juga efeknya itu ini muncul nenek moyang dari ikan, lobster air tawar, serangga, laba-laba, lalu ada amfibi yang hidup di laut, namun mereka masih berbentuk seperti monster. Selanjutnya 500 juta tahun yang lalu barulah tumbuhan darat itu muncul. Lalu amfibi yang tadinya hidup di laut sekarang pindah ke daratan. Dan pada fase ini itu ilmuwan menemukan bahwasanya ada amfibi pertama yang di planet ini yang diberi nama Pereus Scorpio venator, yang merupakan nenek moyang dari segala jenis kalajengking. Selanjutnya diikuti oleh munculnya biji-bijian pada 350 juta tahun yang lalu, yang dimana sebelumnya itu tumbuhan itu tidak memiliki biji nih. Jadi biji itu baru muncul 350 juta tahun yang lalu. Selanjutnya diikuti juga 220 juta tahun kemudiannya muncullah bunga. Selanjutnya dinosaurus. Dinosaurus itu muncul di planet ini 240 juta tahun yang lalu. Segala jenis dinosaurus, entah itu dinosaurus yang hidup di darat, hidup di udara, pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, dinosaurus ini menguasai planet alam semesta itu selama berjuta-juta tahun lamanya. Karena dia merupakan sebuah makhluk hidup yang sangat besar pada zaman itu. Lalu diikuti munculnya hewan yang aneh juga. Hewan ini itu tubuhnya diselimuti oleh bulu yang tebal, lalu
anaknya. Nah, karena salah satu ciri dari mamalia terdapat pada hewan tersebut, maka dispekulasikan bahwa hewan tersebut merupakan mamalia pertama yang ada di planet ini. Nah, bentuk dari mamalia pertama itu mirip tikus, musang, dan kucing. Dan mereka itu hidupnya pada saat malam hari dan hidup di pohon-pohon. Selanjutnya, 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus itu punah. Segala jenis dinosaurus itu punah. Namun terdapat keturunan dari dinosaurus langsung, yaitu burung. Nah, burung ini merupakan keturunan langsung dari dinosaurus yang tetap lestari pada zaman tersebut. Selanjutnya 10 juta tahun kemudiannya muncullah primata pertama. Nah, para ilmuwan menyatakan bahwasanya lemur purba, ini hewannya kayak gitu ya. Lemur purba itu merupakan keturunan asli dari primata pertama. Selanjutnya 5 juta tahun yang lalu, primata yang mirip manusia, ada primata yang mirip manusia itu tinggal di Afrika. Namun pada saat itu Afrika itu dalam kondisi yang tidak stabil. Iklimnya itu iklim dingin, lalu persediaan makanannya itu sangat rendah, lalu pohon-pohon yang ada di situ untuk berlindung itu tidak ada. Maka dari itu rimba yang ada di Afrika itu berubah menjadi sabana. Nah, itu kan mengharuskan primata tersebut beradaptasi lagi di lingkungan yang baru. Nah, di sini juga terdapat kera. Kera kan tadi kan rimba nih, pada saat rimbanya ganti, kera-kera itu mencari berkeliaran ke ladang yang banyak makanannya. Mereka tuh mencari persediaan makanan. Namun terdapat sebagian kera yang tetap hidup pada tempat tersebut yang dipercaya sebagai nenek moyang dari simpanse. Lalu selanjutnya primata-primata tersebut itu mulai berlatih berjalan menggunakan kaki belakangnya yang bertujuan untuk mensiasati musuh dan berjalan di tengah ekstrimnya iklim yang ada di Afrika. Lalu mereka menggunakan kedua tangannya itu untuk berkomunikasi, untuk memberikan isyarat kepada sesamanya. Lalu karena lama tinggal di sabana, primata itu berevolusi, berubah menjadi hominin. Hominin ini merupakan makhluk hidup peralihan. Jadi dia itu bukan hewan, bukan juga manusia. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, hominin ini karena dia itu hidup pada saat zaman yang kekeringan, dia itu berevolusi menjadi manusia pertama yang ada di planet, yaitu disebut dengan Homo habilis yang ditemukan pada 2,4 juta tahun yang lalu. Homo habilis atau manusia terampil ini merupakan manusia purba yang memiliki tinggi seperti simpanse, lalu memiliki kemampuan untuk menciptakan alat-alat dari batu. Selanjutnya ditemukan pula 1,8 sampai 1,5 juta tahun lalu itu ditemukan manusia purba kedua, yaitu Homo ergaster. Homo ergaster ini merupakan manusia purba yang memiliki kemampuan lebih modern dari Homo habilis. Contohnya mereka itu bisa membuat peralatan yang lebih canggih dari Homo habilis. Lalu mereka memiliki kemampuan berlari yang cukup cepat sehingga mereka dijuluki sebagai pemburu yang andal. Dan mereka juga Homo ergaster itu tinggal pada zaman yang kekeringan parah sehingga bulu-bulu yang ada di tubuhnya itu mulai hilang. Kan dari yang tadi kan bulu-bulunya banyak tuh. Nah, pada saat Homo ergaster itu bulu-bulunya mulai hilang. Nah, di saat yang bersamaan itu terdapat manusia purba Homo erectus. Homo erectus ini merupakan manusia purba yang pertama kali menginjakkan kakinya ke benua Asia. Selanjutnya diikuti oleh 300.000 tahun yang lalu munculnya Homo sapiens. Homo sapiens ini muncul setelah 200.000 tahun lamanya nenek moyang kita itu meninggalkan Afrika dan mendiami seluruh dunia. Pada saat nenek moyang kita pindah, itu terdapat perubahan iklim lagi nih, perubahan iklim di mana itu membuat lampu hijau pada mereka untuk bermigrasi. Jadi dan pada saat yang bersamaan Afrika juga berubah lagi menjadi padang yang sangat gersang. Yang tadinya iklimnya dingin sekarang jadi padang yang gersang lagi. Selanjutnya mereka Homo sapiens itu bertemu dengan manusia purba lainnya yang dinamakan Neanderthal. Mereka hidup di Asia Barat dan Eropa. Namun mereka yang hidup di Eropa itu
karena iklimnya sangat dingin, ini kan ada ini ya, perubahan iklimnya itu sangat cepat. Nah di Eropa itu iklimnya sangat dingin seperti freezer. Maka dari itu si Neanderthal ini tidak nyaman dengan cuaca pada saat itu. Namun dia memiliki kelebihan anggota tubuhnya, yaitu hidungnya sangat besar yang dipergunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi dia menggunakan hidungnya itu untuk menghangatkan tubuhnya, yang dimana dia itu sehingga bisa memiliki stamina lagi untuk bertahan hidup di tengah ekstrimnya iklim Eropa pada saat itu. Lalu di Pulau Flores di Indonesia itu ditemukan manusia purba yang secara harfiah disebut dengan hobbit. Hobbit ini sejenis dengan manusia kerdil yang tingginya itu hanya 1 meter dan berat badannya hanya 25 kg. Pada tahun 2010, arkeolog itu melakukan penelitian menggali Goa Denisova Siberia dan ditemukanlah jari dari hobbit ini. Lalu mereka memberi nama dengan sebutan jari Denisova, yaitu diambil dari nama goa tersebut. Selanjutnya 1000 tahun kemudiannya segala jenis manusia purba Homo ini itu punah kecuali Homo sapiens. Nah, selanjutnya karena Homo sapiens yang tersisa pada saat itu dan mereka itu memiliki otak yang sangat fleksibel. Otak fleksibel, jadi mereka itu berkumpul dengan spesiesnya dan membicarakan tentang masa depan, sehingga mereka juga bisa menghasilkan barang-barang yang lebih canggih dari manusia purba sebelumnya seperti seperti busur, anak panah, lampu minyak primitif dan lain sebagainya. Nah, karena faktor dari lingkungan, teknologi dan lain sebagainya, manusia purba ini atau Homo sapiens ini terus berkembang sampai jadilah manusia modern yang pada saat ini yang mendiami seluruh planet di bumi. Jadi apa yang Ibu Ratna pernah katakan bahwasanya kita itu Homo sapiens itu memang betul, karena kita lahir dari perkembangan manusia purba Homo sapiens. Namun terdapat perbedaan antara manusia modern dengan Homo sapiens. Yang pertama yaitu pada saat zaman Homo sapiens, tinggi mereka itu mencapai rata-ratanya 183 cm. Namun 1000 tahun kebelakangan mereka itu tingginya menyusut tuh karena beberapa faktor nutrisi. Dan bedanya dengan manusia modern saat ini karena memang kita juga dibekali dengan edukasi ya. Jadi kita itu rata-ratanya normal dan rata-rata manusia tertinggi itu sekarang berada di Belanda. Lalu yang kedua, otak. Volume otak dari manusia modern itu menurun 10% dari Homo sapiens. Nah, meskipun begitu, kemampuan kognitif dari manusia modern itu jauh lebih modern ya, jauh lebih berkembang daripada Homo sapiens seperti itu. Nah, penyebabnya apa sih menurunnya? Jadi penyebabnya itu karena kita bisa bermalas-malasan, seperti waktu kalau Ibu Ratna bilang, kita itu harus berpikir untuk melatih saraf-saraf dendrit kita agar otak kita itu tidak mengecil. Nah, itu merupakan salah satu efek dari menurunnya volume otak. Mungkin segitu saja dari evolusi biologi. Segitu aja dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya yaitu berasal dari sebuah atmosfer yang akan turun ya betul, dari teori Big Bang itu sendiri, yaitu dari sinar kosmik yang melahirkan sebuah luka, terus ya melahirkan sebuah teori biogenesis, agonesis, dan teori sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada teori benar nggak sih kita tuh dari kera ataupun dari Nabi Adam. Bisa kita akan membahas selanjutnya di kelompok 2. Oke, cukup sekian dari